Timur Tengah. Belajarlah sejarah, saudara-saudara sekalian. Kalau kita belajar sejarah, kita faham. Kita tidak mengerti, saudara-saudara, sekarang, ya, perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak. Satu selat 33 mile, berapa itu? 60 kilo. Yang sekarang di kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara. Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Baik, maksud dan tujuan saya pengarahan ini adalah karena pentingnya peran kita, makanya kita juga harus memimpin bangsa ini, mengendalikan bangsa ini dengan baik, dengan tepat, dan dengan handal. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu, melalui rapat-rapat menghadapi kondisi global yang penuh krisis, yang mengakibatkan suplai energi menjadi masalah. Ternyata kita setelah mengkaji, kita punya kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Nanti saya minta beberapa menteri untuk memaparkan singkat, ya, untuk kita mengerti posisi kita dari semua KL, semua. Dan setelah paparan itu tentang kondisi kita, sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, ya, sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan kita akan menjadi sangat kuat. Nanti langkah-langkahnya kita jelaskan. Tapi intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi 1 tahun ini. Setelah kita pelajari kondisi. Karena apa? Karena sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat. Ya. Ada periode yang kita harus atasi bersama, tapi saya terima kasih
tim saya, menteri-menteri ekonomi saya, handal, terima kasih. Mereka laporkan, Pak, tenang. Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya, yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya, minta subsidi lagi. Ya enggak lah. Yang kita bela rakyat miskin. Ya. Saya terima kasih. Dan ini hanya periode tertentu, dan ini juga benar, ini juga baik. Kita tidak boleh jadi bangsa yang terlalu santai. Mari kita koreksi diri kita, ya. Bangsa kita terlalu banyak diberikan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita ini, ya kan, kumaha engke, ya kan, bukan engke kumaha, kumaha engke, tenang aja, ya kan. Pak Bahlil bilang aman, jadi tenang. Aman tidak berarti kita tenang-tenang, santai-santai, tidak. Kita bekerja, kita waspada. Saudara-saudara, krisis ini bagi saya adalah sebuah peluang. Krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah peluang. Membuat kita harus bekerja lebih baik, harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi. Sekarang kita harus menghimpun semua kekuatan kita. Saya telah minta Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, saya telah minta profesor, kampus-kampus sekarang harus bekerja.